Yo, yo,
Yang saya hormati Hani Ribah, seluruh pihak Majelis Hukum Lama, Bapak Halo, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Klasis, mungkin belum ada. Yang saya hormati Ketua PMJ Bawaslu Terdakwa atau yang mewakili, yang saya hormati dan kasih Bapak Ibu kontingen PKB dan PW Jemaat Betania Kameri yang sudah bersedia hadir bersama-sama dengan saya dan keluarga di tempat ini. Saya sebetulnya menghendaki agar kita dulu dalam rumah, tapi karena mungkin tidak akan cukup kalau semua masuk, sehingga tadi Ibu atur di sini biar terbuka dan bisa bebas mau menyanyikan, mau Yospan kah. Ya. Oleh karena itu saya mohon maaf, kita tidak dalam rumah tapi di pendopo atau di parkiran mobil. Saya juga mohon maaf karena tadi saya terlambat karena baru pulang dari kantor. Kami rapat sampai jam 6:30 tadi. Saya pulang kemarin, saya puluh karena saya sudah janjian ada tamu saya yang saya mau ketemu malam ini. Saya rapat begitu saya langsung jalan. Tapi di sini ternyata masih ada tamu yang ikut lagi ke rumah. Saya sempat di dalam rumah bicara dengan mereka, selesai baru keluar kemarin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah HUT PI di Jemaat Terdakwa kemarin, saya kemarin pagi ke Kepulauan Ron dan Kepulauan Auri, dan mereka buka sasi untuk melindungi hasil laut di Kepulauan Auri. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu sasi. Kalau orang kadok, mungkin bahasa lumpur lain ya, mil berapa? Jadi ya semacam kearifan lokal atau budaya lokal yang dilakukan untuk melindungi satwa baik darat maupun hasil laut, ikan, biaya dan sebagainya, supaya bisa berkembang dengan baik dan jumlahnya bisa juga bisa banyak. Dan sasi itu dilakukan sejak tahun 2019 dan baru dibuka 3 tahun. Kemarin saya coba dengan teman-teman kan mau begitu buka saya waktu pergi mau biaya dulu. Ternyata pergi biaya banyak sekali, besar-besar. Ikan juga lebih dekat-dekat dengan kami, tinggal panah aja, taruh bawa senjata. Jadi biarkan saya, yang penting nonton main. Artinya ada sisi positif dari sasi itu sendiri. Dan saya tidak pulang. Pak Bupati langsung ke Manokwari, kepala dinas kembali kemarin juga. Saya bermalam di sana bersama dengan masyarakat di Kepulauan Auri. Dengan masuk dari mana kalau mau mancing, tapi angin ribut dengan hujan akhirnya gagal. Dan tadi pagi juga angin kencang sekali. Lalu pulau Auri kan dekat ke Nusa Tenggara. Kalau dari Kameri bisa kalau putus kan naik bisa lihat. Tapi karena pulau ini tidak punya gunung yang rata dengan air. Dan kami keluar dari sana jam 11, tiba di sini jam 12:30 lewat, jadi 1,5 jam dengan speed. Kalau yang perahu biasa bisa 2,5 jam. Dari sini langsung saya masuk kantor.
karena ada rapat di kantor, tapi lo tunggu saya datang baru bisa rapat mulai. Dan saya tinggal datang mandi ganti baju lalu ke kantor, habis rapat kembali ke rumah sudah malam, Bapak Ibu sudah datang. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan pertemuan kita malam ini. Dan pertemuan kita di malam ini bukan suatu acara yang resmi, tapi ini saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian dari Jemaat Kameri Numpur untuk kita saling mengenal, saling bersilaturahmi. Kalau bahasa Numpur saya kurang tahu, bahasa Undama juga kurang, ya, bahasa seperti itu jarang digunakan. Dan karena itu tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya hanya merindukan malam ini kita sama-sama Bapak Ibu menyanyi, saya dengar, dan setelah itu kita kembali ke tempat kita masing-masing. Karena besok pagi kapal yang mungkin sudah ada ya, kapal yang mau ditumpangi besok. Belum kan? Oh. Tadi ada Sabut Nusantara ya. Baik, nanti juga saya berharap Bapak Manur Beba ya, dia bisa dia memberikan sepatah dua kata untuk kita. Setelah itu sebelum kita makan, Ibu Ketua Klasis mungkin ibadah singkat langsung bawa makan, Bapak. Kita silaturahmi. Mungkin demikian, doa yang duluan dulu. Joshua, kasih nama Bang. Bapak Bupati beserta Ibu yang saya hormati, Ibu Ketua Klasis yang saya hormati, Bapak Ketua PHMJ Jemaat Tanpa yang saya hormati, serta Bapak Ibu PKB, IW, BAM, Jemaat Britania Kameri Numpur. Bapak izinkan saya untuk saya bisa memberikan keterangan supaya jelas untuk kita ketahui bahwa batas Kameri sampai ke jadi saya jelaskan secara struktur adat. Kalau tahun 1939 ada dewan-dewan adat Biak di Pulau Biak. Wilayah disebut Parumfor. Itu mulai dari Kameri sampai ke Wamaya. Itu adalah penduduk dari Pulau Biak yang menempati wilayah-wilayah itu. Yang tadi saya bukan ada sedang berunding dan kita punya saudara Numpur sehingga kita bisa mengerti struktur adat yang ada di Pulau Numpur. Itu yang saya jelaskan supaya Bapak Bupati atau Wakil Bupati bisa mengerti. Dalam hal ini wilayah yang dikatakan Parumfor ini mulai dari Kameri sampai ke Wamaya itu dilindungi, itu adalah orang-orang Biak yang menempati wilayah itu. Dan ada penduduk asli di Pulau Numpur yang disebut Awasa Dora Oban Sine. Artinya orang Numpur yang asli yang sekarang ada di Pulau. Ada sebagian juga ada di Pulau Numpur. Makanya pada tahun 2005 kami ke Numpur. Maaf, ini saya jujur saya katakan kepada kita semua. Kami ada dewan adat pihak kami ke sana untuk kami tolak Numpur untuk menjadi kabupaten. Jujur saya mau di tempat ini sehingga kalau sementara sesuatu yang terjadi di Pulau Numpur, kita orang Biak ibar Biak kita tidak tahu. Artinya kita jujur katakan pada saat kita tolak pada tahun 2005. Karena pikiran kami begini, Pulau Numpur itu tidak sama dengan tanah besar, dia ibarat telur. Kalau sebentar jadi kabupaten, penduduk dari wilayah Indonesia lain masuk, kita tidak punya tempat lagi untuk kita berkebun, kita carikan di laut lagi.
Terus anak cucu kita akan kemana? Nah, makanya saya jelaskan malam hari supaya kita mengerti, karena kemarin saya ada dengar bahwa di Jamburu itu mereka ada tuntut tanah untuk klasis, katanya 500 juta atau 1 miliar, 250 juta. Makanya saya bilang, kamu kembali ke sana dan kamu kumpul uang dan kamu sebaliknya gereja dan kamu serahkan sama orang yang minta uang itu. Karena kita orang budaya Nufor tidak seperti itu. Saya kasih tahu untuk supaya kita tahu semua. Ketika GKI beri tanah Papua, Masa Krei, Bapak Krei yang minta gereja ini biar berpunya sarjana. Dia harus berdiri sendiri, dia harus mandiri sendiri untuk Pak Krei. Itu yang perlu info. Saya malu kalau tadi kemarin kamu bilang 250 juta tanah di apa? Mereka bawa tanah di Jamburu atau beli tanah di Jamburu 250 juta, saya kaget. Orang lain pakai bahasa dia kongoi. Maaf, bukan saya bicara. Saya pakai bahasa dia supaya kita agak enak. Mungkin saya bicara bahasa Indonesia nanti. Orang pun yang menang semua hampir era. Jadi saya jelaskan supaya kita sama-sama usah bersama saling menyatu. Nah, jadi begitu. Nah, itu saya mau jelaskan supaya bapak orang kalau papa dia mau bersikeras, kamu kumpul wangi 1 pulau Nufor. Sembah Bapak kasih dia. Saya kaget begitu. Nah, terus yang kedua lagi. Ketika kamu waktu dia berkati rahim orang biak, menurut saya punya Balus Mofu bilang buat saya begini. Si kan pada diberkat sasar supaya dia dapat pun Nufor, masa nani berberkat saya kau pin Nufor sini, binjak sini. Sama sapar membeli pas arah supaya apa? Sampai lepani saya sepaku Pak sesuatu ini itu doa kamar dan kamar punya dua itu saya tahu wujud. Sekarang saya kembali bertanya, mulai dari seorang sampai Samurai semua itu orang-orang Nufor itu sedang tempat. Tahun 2005 ada di mana ada Papua kan ketemu di berapa? Semua ada Nufor datang kemana? Lo sebanyak kan? Mereka juga rasa sini dan pulau. Mereka bilang awak dia selalu punya dia tidak, dia baik-baik saja. Nah, makanya saya salut pada akhir, saya betul-betul saya rasa bangga kepada doanya Kama. Seluruh tanah Papua yang orang Nufor, perempuan Nufor kawin di pedalaman tanah Arfak sampai pedalaman di atas. Saudara perempuan satu yang datang di atas. Di Oya, perempuan Baransano, orang tuanya dulu guru di Kaimana, Bapak Baransano juga sekarang ada di Oya. Saya rasa bangga supaya orang biar bahwa itu doa dari kamar kesehatan. Ini saya jelaskan dua kamar tadi itu. Kamar berdoa seperti ini. Tuhan tolong berkati rahim perempuan dia, perempuan Nufor dulu, perempuan biar, supaya mereka dapat anak-anak untuk mempertahankan budaya perkabaran ini di tanah besar di darat ini. Terus nanti orang pintar akan kemudian menghiasi tanah Papua atau nilai Suke pada saat itu. Kamu punya dua. Makanya malam hari ini kita kumpul sama-sama begini. Saya terima kasih karena beliau yang duduk ini, ya mereka mau kawin. Masa tahu aku biaki, beliau belum nanya kubiai. Sebelum kita basis suatu langsung pada tinggalkan. Jadi kita pertegas apa Bapak Anir sampaikan tadi di pedalaman Arfak itu banyak perempuan Nufor yang kawin di sana. Tapi itu kawin yang guru. Ada perempuan nama Yuli Rumbiak, dia kawin dengan guru Doan Siba. Mereka bertugas di Perdai waktu itu. Saya masih pegawai distrik. Tapi karena Doan Siba dia asal dari Anggi, daerah Subrai dan sebagainya, dia minta pindah ke Pegam, ke Gunung Aprak di Anggi. Saya juga dimutasikan ke Minambau, ketemu lagi di situ. Tapi satu hal yang saya akui dari ibu di Rumbiak ini, dia naik gunung dari Prafi ke Minambau Anggi
soal biasa. Kuat sekali ibu. Setia mendampingi suaminya dalam melaksanakan tugas di Pegunungan Alpa. Dan di tempat lain juga ada perempuan biak dan guru-guru biak juga banyak. Termasuk Bapak Palansano yang bicara, ini guru yang lama bertugas di Gondama. Ada lagi Bapak Guru Palansano yang satu, ya. Jadi Gondama ini sudah banyak orang Nufor yang berkontribusi membangun sumber daya manusianya. Jadi kami tidak tidak menyangkal bahwa Gondama juga bisa maju karena ada peran serta orang-orang Nufor yang pernah bertugas di Teluk Gondama ini. Kalau di situ orang Gondama yang tugas di Nufor mungkin sedikit sekali. Ada saja Bapak satu tugas di Amerika, namanya Badus Kekatui. Ya, itu apa pangkat Bapak dia. Karena saya itu yang tua 20. Bapak itu ada sepupu begitu. Tapi dulu sekolah sama-sama. Karena dulu punya bapak itu adik, jadi lahir sama-sama satu angkatan dengan saya. Sehingga walaupun demikian saya tetap panggil bapak adik karena dari garis keturunan. Jadi sebagai penyuluh ya, kami sekolah di rumah. Masih aktif kan sudah pensiun? Saya. Ya mungkin karena golongan kecil dari pensiun 58 tahun. Kalau sebelum 2 pensiun 60 tahun. Jadi kalau dibanding-banding itu begitu. Orang Gondama tugas di Nufor tidak banyak, tapi orang Nufor yang tugas di Gondama cukup banyak. Ada 2 ini. Mana ada ibu ketua klasis. Coba banyak kejadian orang Gondama yang ketua klasis di Nufor. Dan ini makanya kemarin di lalu sampai jadi bintang. Bintang itu artinya menerangi kami di Gondama. Saya sangat bangga karena kemarin mengingatkan saya waktu dulu pernah pergi juga di Nufor main gitar dengan teman-teman di sana. Terus setiap acara duka di Manokwari biasanya dari Diosi suka menyanyi lagu ini. Diosi kan kebanyakan dari Kameri kan? Diosi. Ya, Kapisa dan lain-lain. Jadi saya lebih ada kira orang Diosi paling banyak. Berarti saya kenal orang Kameri juga. Baik, mungkin itu tambahan saya. Saya berikan waktu kepada Ibu Rosso Mahmad untuk memberikan sepatah 2 kata sekaligus memimpin ibadah sigap dan doa makan juga Pak. Saya pesan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Namir Barwadane, Majelis Jemaat Sola Gracia Ratwa, dan tamu kita mewakili wilayah kita dari KBRI. Mari kita tepuk tangan dulu. Ya, saya mau bilang apa lagi? Pertama, kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh jumpa di 108 tahun PPI di Jemaat Sola Gracia Ratwa. Dan hari ini Tuhan bawa kita ada di kediaman Wakil Bupati yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kita punya pabrik di Gondama, Bapak Palansano, terkait dengan Bapak Wakil Bupati. Jadi apa yang disampaikan bagi kita, kalau bilang kita tidak bisa cukup dengan senang, bangga
bahwa kita orang Biak ini ada kemana-mana di bandar-bandar kayu. Tapi ada satu kisah, sampai satu kampung. Saya tidak mau bilang kampung itu. Baru saya ke sana, saya tanya, ini kepala sekolah siapa? Langsung anak-anak jam sekolah dong main-main. Dong main-main, terus saya bilang, kamu tidak sekolah? Dia bilang, tidak ada ibu. Kenapa? Aku mau guru dong ada libur. Ini dong libur di bulan apa? Baru saya tanya, baru dia kepala sekolah. Saya tidak tanya bangga, tapi saya bilang begini, kepala sekolah nih orang apa? Langsung dia bilang begini, kepala sekolah tuh orang Biak ibu, orang dari Numpor, dia dari libur ke Numpor. Aku sama jatuh di Numpor anak kecil itu sudah bilang begini, kepala sekolah tuh orang Numpor. Sekarang saya tadi tanya orang dari mana, jadi dia merasa kepala sekolah tuh orang dari Numpor, ibu dia dari libur ke Numpor. Saya mau jatuh di rumpur-rumpur saja, ya. Saya bilang, aduh, salah sumpah, aduh, saya salah pertanyaan, saya salah tanya. Tapi memang dong kasih itu langsung pukulan nih. Kalau saya sendiri dengar lagi, ini kalau saya kasih tahu marga di sini lagi nih, bisa bahaya. Nggak bahaya, jadi lebih baik saya diam saja. No? Jadi anak-anak bilang, anak-anak langsung jawab, iya, ibu tuh orang dari orang Biak, dia dari Numpor. Oh, dia udah pergi libur di Numpor. Saya bilang, kira-kira ini bulan libur kan? Oh, padahal itu kan tanya itu bulan Maret, oh, itu bukan belum libur. Jadi apa yang tadi orang-orang tua, orang nilai-nilai ini, kita orang hari ini jangan sampai luntur, semangat, ya, tetap berkontribusi di mana saja kita hadir, asal jangan bikin kacau itu ya, gitu. Tapi kalau berkontribusi yang mengajar, yang di kantor ya di kantor, yang melaut, tapi kita lakukan dengan sukacita, percaya berkat itu selalu ada saja untuk orang. Jadi tadi cerita tadi itu mau bilang ini kita boleh libur tapi waktu dimana kita libur, loh. Jangan sampai kita libur baru sekolah tuh baru rumput naik. Jadi saya tanya kira-kira siapa yang kepala dia dari mana? Kalau saya pertanyaan juga langsung pukulan buat saya. Don dari orang Numpor. Jadi tadi yang Numpor 2 ya saja Bapak di sini ya orang Numpor. Jadi apa semangat orang-orang Biak yang tadi kita bilang ya, dong ada sampai di pedalaman ya, dong sampai di mana saja ada, mereka ada ya. Saya juga tinggal sampai sangat kaget tadi Bapak Kepala Suku Tom Mambrini bilang begini, kasih tahu ada anak perempuan namanya Ruth Baransano, dia menikah dengan kepala kampung di Oya. Lalu kami sedang jemaatkan dia, ada polisi yang turun, lalu polisi bilang begini, Ibu Pendeta, Ibu dapat salam dari kepala kampung Oya Pemai Tua Sebi. Kalau Sebi siapa? Kalau Sebi siapa ya? Siapa kepala kampung Oya nih, Pemai Tua nih? Masa saya tahu ini Pemai Tua yang mana? Ibu, itu perempuan Biak. Dia dari Numpor, itu dia kenal Ibu, baru masa Ibu terkenal dia. Saya dulu yang saya mulai tanya-tanya, oh ternyata yang tadi Bapak bilang betul. Jadi ada Om Satu ini dari kami ke Mendama, ini mempererat persekutuan, kesaksian, pelayanan antara jemaat Kameri dengan jemaat Sholat Grasya Rakwa di kelas Mendama. Kita boleh beda bahasa, beda suku, tetapi dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan bagi Tuhan ini kita orang ada bersama-sama. Sehingga ini pulang pasti ingat yang di Bondama. Yang di Bondama juga pasti ingat yang ada di Kamera. Jadi pasti akan ada apa ya? Pendeta apa? Ya baku ini nanti ada tukar-tukaran persahabatan kamu yo Padipo ya pasti ada ya, pasti nanti
sudah ada, dan itu terjalin tidak hanya satu bulan, tapi itu terjalin sampai juga. Ini tidak diceritakan kepada yang baik, diceritakan kepada kita punya anak-anak, supaya anak-anak kita ini tidak mungkin akan ada di Dharma saja. Mereka pasti merantau kemana saja, mereka suka dengan Tuhan, saudara, dan dibangun melalui pelayanan dalam gereja. Artinya saya bersama banyak pekerja keras Bondama, tapi juga keluarga, mereka terima kasih banyak sudah datang kunjungi kita di Bondama, sudah datang juga bersama dengan Bapak Wakil Bupati di sini yang juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panamir bahwa dapat kita. Jadi kita semua berbahagia, bersukacita bersama di hari ini atas persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang Bapak Mama orang bawa dari Newport ke sini. Jadi yang di Newport dibagi dari sini, yang ada di Bondama juga kita mau berbagi kepada orang dari KBRI pulang dan bawa sukacita pulang dari tempat ini toh, tempat cerita Kota Emas. Dari kota ini pulang sudah lihat toh kesukaan. Jadi jangan tahan kesukaan itu, tapi bagi kesukaan itu kepada semua orang yang kita temui, maka tidak pernah kesukaan itu habis, tapi tetap bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Selamat jalan semua besok kembali ke Newport, bukan menyertai sampai tetap kita akan ketemu lagi. Terima kasih dan kita langsung masuk dengan ibadah. Mungkin sebelum mengawali itu satu pujian dari musik tadi dan musik siap, jadi satu pujian untuk mengawali kita dalam memasuki ibadah sebelum kita berdoa untuk bacaan kita. Iya. Saya lihat Stepas ada dekat, jadi pasti sudah siap. Oh ya, sudah ya. Mungkin bisa dari tempat yang Bapak Bukdo sudah lihat dari Warwai sampai ke sini kan. Iya.
nyanyian rohani nomor 2 ayat yang pertama. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu bernyanyi bergema. Hai langit bumi bersoraklah semua. Malaikat turunlah memuji Allah. Kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita berdoa sekaligus kita doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Dari kediaman hamba-Mu, Bapak Wakil Bupati Teluk Pendamang beserta keluarga, kami diundang dalam persekutuan bersama malam hari ini dengan jemaat Britania Kameri Klasis Numpon yang telah datang dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan mereka melalui wisata rohani ke Klasis Pendamang Jemaat Sola Gracia Rakwa. Kami sangat bersuka cita, kami sangat berbahagia karena saudara-saudara kekasih kami ini boleh datang, dapat juga mereka melihat bagaimana Allah bekerja bagi kehidupan kami di Teluk ini. Dengan semua pekabar-pekabar Injil yang datang, dan Teluk ini terus mengalami perkembangan, mengalami kemajuan dari hari ke hari. Maka selaku persekutuan malam hari ini Tuhan, kami hendak membaca kebenaran firman-Mu sebagai tanda sukacita kami karena Tuhan boleh bersama dengan kami semua, secara khusus hamba-Mu Bapak Wakil Bupati Teluk Pendamang yang telah mengundang jemaat Britania Kameri yang melakukan wisata rohani ke Teluk Pendamang. Tuhan berkati kami semua dalam pembacaan dan refleksi firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan kuduskan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya baca saja satu bagian firman Tuhan untuk kita bersama-sama dari Efesus pasal 5 ayat 8. Satu ayat saya baca untuk kita semua. Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-8 bilang begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya ulangi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita di Wondama tanggal 4 Mei, ya 4 Mei kemarin kita orang ada merayakan 156 tahun pekabaran Injil di Wondama, di Teluk ini. Dimulai Mose di Yomber sampai masuk ke dalam tanggal 4 Mei
Jadi ini sudah 156 kampung. Nah, kalau di Numpor sudah berapa? Dan 167 tahun di Kamer. Di Numpor secara keseluruhan 167 tahun. Dari teks ini, ya, di teks ini Paulus kasih ingat jemaat di Efesus bahwa Paulus akui sebelum kita berjumpa dengan Injil, sebelum kita berjumpa dengan Injil yang adalah Tuhan itu sendiri, kabar sukacita itu, Paulus bilang memang dahulu itu pasti hidup. Tapi hari ketika kita berjumpa dengan Injil, baik itu orang yang hidup di Wondama, baik itu yang hidup di Numpor, ya, ketika kita hidup berjumpa dengan Injil, maka pasti kita mengalami perubahan. Maka itu Paulus bilang ini, dan ini menjadi moto GKI di tanah Papua. GKI mengakui bahwa semua wilayah-wilayah, semua kehidupan kita sebagai warga GKI dulu sebelum Injil datang, pasti kita hidup dalam penyembahan. Pasti kita hidup di dalam tidak mengerti apa yang patut kita lakukan kepada Tuhan. Tetapi ketika semua warga GKI berjumpa dengan Tuhan, maka kita mengalami sebuah peradaban baru, sebuah kehidupan baru yang Tuhan berikan. Ya. Dan Tuhan bekerja. Hari ini kita ada karena Tuhan bekerja dan memperlihatkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan Tuhan juga mau bilang begini, tidak ada orang Wondama atau orang Numpor satu lebih baik dari yang satu. Tapi semuanya ini pernah mengalami masa-masa yang sulit. Baik kehidupan di Wondama sebelum Injil datang, bahkan kehidupan di Numpor sebelum Injil datang. Pasti kita mengalami sebuah kehidupan yang pasti kehidupan yang tidak kenal kepada Tuhan. Maka itu kalau ayat 1 disampaikan kalau hidup sebagai anak-anak terang, ya, maka kita harus jadi penurut-penurut. Paulus bilang memang dahulu dia tidak, dulu kamu hidup begitu, dulu kita hidup seperti itu, tapi hari ini, ya, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ada sebuah kehidupan baru yang Tuhan kerjakan atas hidup ketika kita berjumpa dengan Injil itu. Jadi kalau ada orang jumpa dengan Injil terus, depu kampung itu telah berubah, lalu depu manusia juga telah berubah, itu berarti itu bertanya, ada apa yang salah? Apa yang keliru? Apa yang keliru atau apa yang salah dari hari ini? Kalau tidak berubah, misalnya kalau orang Numpor tidak berubah, itu berarti ada yang keliru, ada yang salah. Hari ini karena perkembangan nilai-nilai itu bisa berubah yang baik. Tetapi Paulus bilang kita dahulu hidup seperti itu, tapi hari ini kegelapan itu sudah dipindahkan oleh Tuhan. Karena Injil ini terus bergerak. Seringkali orang bisa menolak kabar sukacita, ya. Tapi Injil ini bergerak di tempat yang sulit sekalipun. Karena Injil itu hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini bersama dengan Bapak Wakil Bupati. Tanpa Injil orang Numpor tidak bisa datang ke Wondama. Tadi Bapak Wakil punya saudara juga tidak bisa pergi di Numpor. Ya. Saya juga, kita semua ini tidak bisa datang ke sini karena ada batasan-batasan. Tapi karena Injil itu
semua tembok-tembok ini dirubuhkan. Ya. Bapak Wakil Bupati punya istri juga ini, nanti tidak bisa ada di sini. Pasti orang Toraja dong ada di Toraja sana. Ya. Orang Ambon ada di Ambon, Batak di Batak, Jawa tetap tinggal di Jawa, tidak bisa datang. Tapi karena Injil ini mengubah kehidupan kita dan memberikan sebuah peradaban baru, ya, kehidupan yang baru, saling menghormati, menerima satu dengan yang lain, maka hari ini kita bisa berjumpa bersama. Di Numpor ada juga banyak suku yang datang juga, bisa bersama-sama. Saya punya adik tingkat 1, Ari Prakoso, dia ini ketua klasis di Numpor. Ya, sampai anak 1 meninggal di Numpor, terus dia punya istri bilang begini, ya, saya bilang, itu kenapa karena keluar dari Numpor pindah, saya bilang pendeta, bilang ke Sinodik pun pindah sudah. Itu terlalu lama di Numpor. Sakala bahasa dia dengan dia. Dari mimbar satu ke mimbar yang lain juga khotbah dengan bahasa dia tuh. Ari Prakoso, anak Jawa 1 yang ketua klasis di Numpor. Dan masyarakat Numpor sayang dia sekali. Jadi apa? Dia bilang, aduh kakak, nggak bisa. Numpor yang selalu kan. Ya, dia suruh baca Jawa karena dia lihat Injil tadi. Oh, dia suruh, dia bilang, aduh, nggak bisa. Numpor kan. Ya, hari ini saya juga bilang, aduh, Wondama kan, aduh, nyaman. Oh, kalau hari ini bilang bapak guru pindah ke tempat lain, dia tanya, masa tak mau, masa tak bisa keluar, tak mau, tinggal di Wasir, saya tinggal di Wondama, pasti masa lalu tak bisa pikir Numpor atau 1 bulan ke baru saya tinggal di Wondama saja, pasti bilang tinggal di Wondama. Jadi memang bahasa itu saya memang kalah dengan pendeta Ari Prakoso. Dia memang khotbah dari nomor 1 dia pakai bahasa. Jadi artinya karena Injil kita semua berjumpa, Injil itu juga membawa kita dalam sebuah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Jadi Injil itu menjadi cahaya bagi kita. Cahaya bagi kita di Wondama, cahaya bagi Pama dorang dan Numpor. Memang orang bilang, Revo itu kami yang pegang. Orang biak kan pegang akan tadi Bapak Wakil juga bilang, Mama Rumbiak ini gunung-gunung turun, dia kasih takluk akan semua. Setia sebagai nyora mendampingi Bapak Guru dalam pelayanan. Saya tidak tahu hari ini masih ada nyora-nyora yang seperti itu. Mungkin ada tapi satu-satu kan. Tapi yang hari ini nih, kau mau jalan ke situ juga nih, kita juga pikir kan, pasti mau bawa ojek ke rumah. Dulu tak ada ojek, jadi Tuhan beri mereka seperti doa Nabi Habakuk. Tuhan beri kaki mereka kuat seperti kaki rusa, supaya mampu berjejak-jejak di bukit-bukit. Jadi kaki kita terus dikuatkan oleh Tuhan dengan Injil itu, supaya kita bisa taklukkan semua tantangan, semua persoalan, itu bisa kita selesaikan karena Injil itu. Hari ini kita ada di tempat ini, tempat yang bersejarah untuk seluruh tanah Papua. Di tempat ini Keini mendidik semua anak-anak dari seluruh negeri di tanah Papua ini. Datang dan Keini didik mereka di sini. Di sini kita kenal dengan pola asrama, didikan yang luar biasa terjadi di tempat ini. Jadi tempat ini juga dari hari ke hari mengalami perkembangan yang Tuhan tentukan waktunya. Saya percaya Numpor juga akan mengalami perkembangan terus. Saya pergi ini 3 kali, terus kemarin presiden gereja saya sudah pergi, ya. Tapi saya percaya bahwa
pasti Numpor juga telah mengalami perkembangan itu karena Injil. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mungkin ada satu pujian dari Kameri, disilahkan. Ini melalui pendeta kasih mendadak lah. Lagu yang ada di Numpor menyanyi di gereja aja. Menyanyiakan. Yang setiap minggu bukannya mau latihan bawa ke wasior ini. Yang setiap minggu menyanyi di gereja. Taruh Bang. Paduan suara.
Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Wakil Bupati dan keluarga, beri kesehatan, kekuatan, hikmat dalam tugas tanggung jawab di pemerintahan ini. Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu di dalam seluruh tugas dan pengabdian bagi masyarakat di Teluk ini. Begitu juga istri dan anak-anaknya, Ibu selalu senantiasa mendampingi Bapak. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, sukacita sebagai seorang istri dan juga bagi anak-anak di dalam mendampingi Bapak, kembang mereka dalam studi mereka baik dari TK sampai pada SMA. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan pergumulan keluarga hamba-Mu ini dalam tangan pengasihan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memilih dan menetapkan hamba-Mu mengabdi dan melayani masyarakat di Kabupaten Teluk Pondama dalam jabatan yang Tuhan percayakan ini. Hamba berdoa menyerahkan semua tim wisata rohani dari KMRI yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka pulang dari negeri peradaban ini, dari kota emas, cerita kota emas ini. Mereka pulang membawa kesukaan itu dan membagi kesukaan itu, dan mereka tidak akan pernah kekurangan kesukaan itu, sebab kesukaan itu milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati perjalanan mereka besok dengan Sabuk Nusantara menuju Manokwari dan selanjutnya ke Pulau Numpor. Tuhan menyertai, memberkati semua proses persiapan mereka sampai mereka tiba kembali di KMRI Numpor. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan di Numpor, di KMRI. Tuhan memberkati suami, istri, dan anak-anak yang mereka tinggalkan. Biarlah mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Semua kami yang ada, kepala suku Biak Barwandamin, Tuhan memberkati Bapak Baransano dan semua pengurusan kota yang ada di Klasis ataupun Kabupaten Teluk Pondama. Supaya bersama-sama besok kami mengantar saudara-saudara kekasih kami, melepas mereka pulang kembali ke Numpon. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, peribadatan kami malam hari ini. Sebagai tanda sukacita, kami hendak dijamu juga oleh hamba-Mu Bapak Wakil Bupati dan keluarga dengan makan dan minum yang telah disediakan. Biarlah Tuhan memberkati makan dan minum yang tersedia ini, supaya akhir dari seluruh peribadatan kami akan makan dan minum bersama dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selesai, saya balikkan. Minta maaf, ini Bapak langsung. Kita semua tidak mengkasih dan rasanya tidak adil kalau yang bicara cuma tuan rumah. Saya juga ingin mendengar dari Bapak Ibu dari KMRI, mungkin ada kesan dan pesan untuk kami. Apakah selama berada di Pondama ini ada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga mungkin ada hal yang kurang menyenangkan. Untuk itu mohon kesediaan ketua rombongan atau yang mewakili untuk menyampaikan kesan dan pesan. Yang kami kasih Bapak Wakil Bupati dan Ibu Pendeta, seluruh ketua klasis, Bapak Ibu Camat, saudara secara kuat, dan Bapak Panandu juga, dan khusus pihak yang ada di Kabupaten Pondama.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih-Nya sehingga kami dari Numpon bisa tiba di negeri ini. Ya, saya langsung saja. Kami tidak punya rencana untuk ke sini, tapi karena ada kunjungan dari Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Sola Gracia yang ke Jemaat Betania Kameli, sehingga mereka pulang dengan catatan PKB Betania juga harus ke Purnama, yaitu Jemaat Sola Gracia Harakua. Iya, jadi kami sangat bersyukur karena dalam 10 hari kami boleh ada di Jemaat Rakua, khususnya kelas Wodama, Kabupaten Wodama. Kami sangat senang atas pelayanan yang diberikan oleh teman-teman kami yang ada di Jemaat Sola Gracia. Tidak ada sesuatu yang kurang, malah setiap jam kami menikmati berkat yang disediakan terus bagi kami. Ya, jadi saya sendiri, saya bilang begini, ibu-ibu dorang kalau bisa kurangi, tapi mereka bilang tidak bisa, karena saya rasa sendiri, pribadi saya rasa berat badan saya naik, apalagi yang lain. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur. Yang paling utama adalah tempat yang bersejarah bagi orang Papua. Kemarin kami sampai. Sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan, karena mungkin ini sekali dalam hidup ini, ya. Jadi kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih pada waktu yang diberikan kepada kami unsur PKB PW yang datang dari Jemaat Betania Kameli. Ya, teman-teman ini banyak bilang begini. Ada yang bilang sampai saya punya rambut putih baru saya juga injak di batu beragama. Jadi puji Tuhan. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa ini mungkin sekali dalam hidup ini. Ya. Jadi mungkin itu saja. Lebihnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah mengundang kami di malam ini untuk bersilaturahmi, ya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan di daerah ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman PKB yang ada di Sola Gracia Rakua yang dalam 10 hari telah melayani kami dengan baik. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Shalom, selamat malam waktu kami bertemu. Terima kasih kesan dan pesannya kita semua di malam hari ini. Tadi dikatakan sudah sampai di Batu Peradaban, ya. Saya perlu jelaskan bahwa rencana rumah yang di dalamnya diletakkan Batu Peradaban itu akan kita pugar, kita kasih besar. Di dalam itu ada ruang untuk orang sembahyang, sehingga mungkin suatu ketika kalau Bapak Ibu kembali lagi ke sini, tempat itu akan berubah. Kita akan mulai tahun ini dengan membangun kembali bangunan tua yang ada di puncak, di bukit itu. Lalu tahun depan menata Batu Peradaban di bawah, termasuk batu inspirasi di atas. Itu akan dibuat bangunan yang melindungi, dan ada juga
karena di waktu inspirasi itu tempat di mana SK-nya naik dan mengambil inspirasi ya. Artinya beliau ya sembahyang dan minta artinya minta Tuhan untuk dia memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan selama berada di Papua ini. Sedangkan peradaban ini tempat di mana SK ini mengajar. Jadi kita harus bikin dalam bentuk ruangan yang luas di mana SK yang mengajar di situ. Ada yang duduk dengar. Jadi kalau ada wisata rohani begini, di situ bisa ibadah. Ada yang khotbah dan sebagainya di sekitar itu. Dan juga ada bangunan-bangunan lain yang akan dibangun, yaitu toko buku, souvenir dan sebagainya, sehingga akan tertarik wisata religi atau wisata rohani di Kabupaten Bogor. Kita kerjasama dengan Badan Pekerjaan Sinode dan Rasis, karena tanah di lingkungan situs Ajmer itu adalah tanah gereja. Pemerintah hanya membantu untuk membangun fasilitas yang ada di situ, tidak bisa ditarik untuk orang selalu datang ke Pondama. Memang banyak orang yang cerita bahwa batu peradaban ada di Pondama, tapi belum banyak orang yang datang lihat. Makanya kami berusaha menata kawasan Ajmeri sehingga ke depan akan menjadi pusat wisata religi di Kabupaten Pondama. Itu mungkin informasi yang perlu saya sampaikan, dan tadi sudah ada MC yang siap. Saya kasih mic. Majelis Jemaat Sholat Gracia Rakwa, terpilih khusus panitia lokal dari Jemaat Sholat Gracia Rakwa, khususnya PKB, dan teman-teman kami dari PKB, tapi di dalamnya PB, PAR, tapi juga PAR, atas nama kami semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Mama yang mana bisa menerima kami, yang mana bisa menerima kami di saat malam hari ini. Tapi juga Ibu Ketua Klasis yang sudah memimpin ibadah di saat malam hari ini, tapi juga Kepala Suku Besar Bapak Baron Sano yang sudah saat malam hari ini semua hadir dan menerima kami dari Jemaat Sholat Gracia Rakwa, tapi juga saudara-saudara kami dari Jemaat Betania Kameri dalam satu ibadah syukuran sesuai dengan permintaan dari Bapak Wakil Bupati. Kami hadir atas nama TMJ Jemaat Sholat Gracia Rakwa. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian Bapak selaku pemerintah daerah yang melihat kami yang adalah jemaat yang ada di Klasis KKI Pondama ini. Terima kasih sekali lagi kiranya Tuhan memberkati Bapak, Wakil Bupati, tapi juga Ibu, tapi juga Ketua Klasis, Ibu Mahmad, tapi juga Kepala Suku Besar Biak, Bapak Morin. Dan tidak menutup kemungkinan jika Bapak dorong tidak berhalangan, rencana besok pagi jam 8 kami akan menutup seluruh rangkaian kegiatan wisata rohani ini dalam jemaat. Dengan demikian, secara resmi kami mengundang Bapak Wakil, tapi juga Ibu Ketua Klasis dan Bapak Kepala Suku Besar Biak untuk jika tidak berhalangan
mungkin besok pagi kami rencana jam 8 kami akan ibadah penutupan dari semua rangkaian ibadah, rangkaian kegiatan yang ada di jemaat kami, dari saudara-saudara kami yang datang bersama-sama dengan kami, dan selanjutnya mereka akan naik Sabuk 81 menuju Manokwari dan selanjutnya ke Nompen. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan atas kebersamaan yang ada. Kami pelaksana harian majelis jemaat dan seluruh warga jemaat, tapi atas nama teman-teman dari PKB, kami bilang PKB juga salah, dari jemaat Betania KBRI, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Wakil Bupati dan Klasis KI Gondama, untuk memperhatikan kami selama, tapi juga Kepala Suku Besar dia yang ada di sini yang memperhatikan kami selama teman-teman kami ada di sini. Akhir kata bahwa pada suatu saat kita akan bertemu kembali. Seperti tadi Bapak dengan Ibu Ketua Klasis sampaikan bahwa kita bertemu, tapi pasti suatu saat kita akan bertemu lagi. Artinya bukan kita, tapi anak-anak kita yang akan menceritakan jejak ini ke depan ketika kita semua tidak ada, tapi anak-anak kita akan menceritakan. Dengan demikian, atas nama pelaksana harian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan, tapi juga kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Wakil yang telah menerima kami saat malam hari. Demikian, sekian. Waktu saya dapat di rapat di Dodo ini, saya masalah tanah bandara baru di Mangoi, sehingga mungkin saya tidak bisa hadir, dan oleh karena itu saya mohon maaf. Tapi jika ada staf atau asisten yang tidak ada urusan lain, saya tugaskan. Karena setelah rapat, saya dan Kepala BPBD akan berangkat ke Windesi untuk melihat kemarin ada banjir di sana. Memang tidak ada korban jiwa, tapi ada mungkin ada kerusakan kecil yang perlu kita lihat, sehingga besok pagi saya dengan habis rapat, saya dan Kepala BPBD akan ke Windesi untuk meninjau banjir yang terjadi. Sehingga kalau saya tidak hadir, Bapak Ibu sudah bisa memakluminya. Sekarang waktu sudah jam 9 malam, mungkin sudah jam makan sebenarnya sudah lewat ini. Tapi karena kita ingin dari hati ke hati, sehingga yang makan kita tertunda. Dan yang terakhir, barangkali Bapak Ibu dengar saya bicara ini, kadang-kadang ada kata-kata yang kurang jelas. Dari kemarin sampai tadi, saya pernah sakit stroke, dan saya tidak bisa bicara. Tapi puji Tuhan, saya berubah sambil terapi, sambil berdoa. Dan sekarang saya bicara, walaupun tidak sempurna, tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa didengar dengan baik. Saja saya bersama pemerintah daerah, walaupun Bapak Ibu datang ke jemaat Takwa, tapi kami juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian dan selamat jalan. Dan sebagai ada bahasa sedikit yang saya mau kasih untuk menambah Bapak Ibu biaya transport.
ketua panitia. Tidak besar tapi cek. Aduh, ibu masuk di YouTube lagi nih. Sabar rekamin dulu ya. Coba umur sabar rekamin dulu. Sabar rekamin dulu.
pelan-pelan, Bu.
Di orang Lumpur ini, menjauh sekali jadi.